Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Yulianto dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan pengampu, fasilitator, serta widyaswara terkait strategi delivery materi pelatihan dasar CPNS khususnya untuk Agenda 2 Nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Bagaimana kita ketahui, dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 diamanatkan bahwa seluruh CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Secara lebih khusus, Latsar CPNS ini diatur melalui Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021. Dalam penyelenggaraannya, Bapak Ibu rekan sekalian dapat berpedoman pada Keputusan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 dan yang terakhir adalah Keputusan Kepala LAN Nomor 14 tentang kurikulum Latsar CPNS. Secara umum, penyelenggaraan Latsar CPNS terbagi menjadi 3, yaitu pelatihan klasikal, blended learning, serta distance learning, di mana khusus metode yang terakhir ini dilaksanakan jika dalam keadaan darurat atau tertentu. Dalam pelaksanaan blended learning meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pelatihan mandiri MOOC. Tahapan kedua adalah distance learning yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, serta yang terakhir adalah tahapan ketiga, pembelajaran klasikal. Di dalam tahapan pertama pembelajaran Latsar CPNS ini, serta mengikuti pelatihan mandiri melalui MOOC atau Mandiri Massive Open Online Course, serta akan login dan belajar maupun mengikuti tes lewat platform yang disediakan oleh LAN. Pembelajaran melalui MOOC dilakukan dalam 28 JP yang meliputi kebijakan blended learning selama 3 JP, agenda 1 selama 9 JP, agenda 2 selama 21 JP, agenda 3 selama 6 JP, dan agenda 4 selama 6 JP. Di dalam tahapan kedua dalam pembelajaran blended learning ini adalah distance learning yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Di dalam e-learning ada 4 agenda, dan kesempatan kali ini saya akan fokus pada agenda kedua selama 39 JP yang dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus. Dalam tahapan ketiga klasikal, para peserta akan mengikuti pelatihan secara tatap muka dengan durasi total 62 JP yang terbagi dalam beberapa hari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan desain pembelajaran tahap kedua untuk e-learning, khususnya untuk agenda 2. Pembelajaran agenda 2 dimulai pada hari keempat yang meliputi sinkronus 2 JP, asinkronus 6 JP. Kemudian hari kelima, asinkronus 10 JP, hari keenam, asinkronus 12 JP, dan terakhir adalah hari ketujuh, asinkronus 6 JP dan sinkronus 3 JP. Dalam agenda 2 ini akan dibahas nilai-nilai dasar sebagai seorang PNS yang meliputi 7 modul, yaitu modul pertama, berorientasi pelayanan, modul kedua, akuntabel, modul ketiga, kompeten, modul keempat, harmonis, modul kelima, loyal, modul keenam, adaptif, serta modul ketujuh, kolaboratif. Tujuan pembelajaran dalam agenda 2 ini adalah untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional
sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus terinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Dalam mendesain pembelajaran Latsar CPNS ini, kita berpedoman kepada 6 level ranah kognitif taksonomi Bloom yang meliputi C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 menilai, C6 mencipta. Di dalam tahapan e-learning secara bertahap, peserta dituntut untuk dapat menerapkan, menganalisis, mengevaluasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta merancang budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran e-learning adalah sebagai berikut. Saat sinkronus, waktu pelaksanaan dan distribusi CP untuk setiap agenda bersifat fleksibel. Saat sinkronus, materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level aplikasi, analisis, evaluasi, serta menciptakan. Kegiatan pembelajaran asinkronus dapat berupa tugas individu, tugas kelompok, dan juga self-activity dalam bentuk learning journal. Baik tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta pada level aplikasi, analisis, evaluasi, serta menciptakan. Kita masuk dalam desain pembelajaran tahapan kedua e-learning untuk sinkronus. Pada hari keempat, selama 2 CP diawali dengan building rapport supaya terbangun koneksi antara fasilitator atau pengampu dengan peserta latsar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian diikuti dengan penjelasan tujuan pembelajaran agenda 2, kemudian menggali pemahaman peserta terkait berakhlak yang sudah mereka dapatkan melalui bacaan modul maupun pengalaman. Sinkronus hari keempat ini diakhiri dengan penjelasan penugasan individu maupun kelompok yang akan dikerjakan selama mengikuti agenda 2. Berikutnya, untuk sinkronus hari ke-7 selama 3 CP. Setelah melewati beberapa hari tanpa tatap muka, pada hari ke-7 kita awali dengan ice breaking untuk mencairkan suasana, misalnya dengan permainan, kuis, atau membuat pantun. Berikutnya adalah pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta, diikuti dengan pembulatan lesson learned. Kegiatan sinkronus hari ke-7 diakhiri dengan pemberian feedback dari fasilitator. Pada hari keempat asinkronus, peserta secara individu diminta untuk melihat dan mendeskripsikan praktek berakhlak dalam sebuah organisasi. Peserta juga memilih dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari satu tokoh panutan. 2 tugas tersebut ditulis dan diunggah dalam bentuk PDF sekitar 1-2 halaman. Kemudian, dalam kegiatan asinkronus hari keempat diakhiri dengan membuat learning journal. Peserta menceritakan pengalaman pembelajaran baik saat sinkronus maupun asinkronus pada hari keempat. Tugas dalam bentuk rekaman suara dan diunggah dengan durasi sekitar 3-5 menit.
Pada hari kelima asinkronus, peserta dalam kelompok melakukan diskusi untuk mengevaluasi dan membandingkan, kemudian menentukan praktek berakhlak pilihan organisasi. Peserta juga diminta untuk melakukan evaluasi dan membandingkan, kemudian menentukan tokoh panutan pilihan kelompok. Dua tugas tersebut dalam bentuk format video sekitar 5-10 menit, kemudian diunggah pada tempat yang ditentukan. Para peserta juga mengunggah video rekaman diskusi melalui platform Zoom atau sejenisnya ke dalam tempat yang ditentukan. Asinkronus hari kelima diakhiri dengan membuat learning journal, di mana peserta menceritakan pengalaman pembelajaran asinkronus pada hari kelima. Tugas dalam bentuk rekaman suara dan diunggah dengan durasi sekitar 3-5 menit. Pada hari ke-6 asinkronus, secara individual peserta dipersilakan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Tulisan diketik dan diunggah dalam bentuk PDF sekitar 1-2 halaman. Kemudian secara berkelompok berdiskusi dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian peserta membuat video kolaboratif untuk memvisualisasikan upaya membangun budaya berakhlak dengan durasi sekitar 5-10 menit. Kemudian mengunggah video kolaboratif tersebut serta video rekaman selama jalannya diskusi menggunakan aplikasi Zoom atau sejenisnya. Asinkronus hari ke-6 ini diakhiri dengan membuat learning journal. Peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian saat asinkronus hari ke-6, kemudian mengunggah rekaman suara dengan durasi sekitar 3-5 menit. Pada hari ke-7 asinkronus, peserta membuat learning journal, menceritakan pengalaman pembelajaran dari hari ke-4 hingga hari ke-7, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Tugas ini dalam bentuk video dan diunggah dengan durasi sekitar 10-15 menit. Selama pelaksanaan sinkronus dalam tahap e-learning, maka Bapak Ibu rekan pengampu fasilitator dapat menggunakan alat bantu atau media sebagai berikut. Wheel of Names dapat mengacak nama yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan building rapport maupun ice breaking. Word Wall membantu membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain-lain. Ini juga bisa dimanfaatkan dalam kegiatan building rapport maupun ice breaking. Berikutnya ada Kahoot dan Quizizz, yaitu memainkan kuis pembelajaran secara interaktif yang dapat digunakan untuk menggali pemahaman peserta. Berikutnya ada Mentimeter yang dapat digunakan untuk membuat presentasi dalam rangka menggali pemahaman peserta. Yang terakhir ada Slido, yaitu mengumpulkan pertanyaan serta melibatkan peserta menggunakan polling dan juga kuis. Ini juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menggali pemahaman peserta. Sekian pemaparan dari saya terkait strategi delivery Latsar CPNS Agenda 2 Nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu rekan-rekan pengampu, fasilitator maupun widya iswara sekalian. Terima kasih.